Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan pada hari ini bersama saya, Rida Trijayanti dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, setiap manusia pasti memiliki emosi di dalam diri mereka. Berbagai emosi. Dan menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Tapi seringkali kita beranggapan bahwa kata emosi selalu dikaitkan dengan kata marah atau sifat marah. Padahal emosi tidak selalu berkaitan dengan amarah. Emosi juga bisa berkaitan dengan rasa gembira, sedih, senang, haru, dan perasaan yang lainnya. Dan hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai marah itu sendiri. Bagaimana kita menyalurkan rasa marah kita. Oleh karena itu, renungan kita pada hari ini berjudul Marah Bodoh atau Marah Bijaksana, yang diinspirasi dari buku Seri Selamat yang ditulis oleh Pendeta Andar Ismail. Setiap dari kita pasti pernah marah. Setidaknya satu kali seumur hidup. Marah adalah emosi normal yang bisa dirasakan sejak kita kecil sampai kita saat ini dewasa dan tua. Dan yang membedakan kemarahan antara anak kecil dan orang dewasa adalah bagaimana cara seseorang merespon marah tersebut. Marahnya tiap orang juga beda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama sekali, bahkan hingga bertahun-tahun. Padahal jelas dikatakan di dalam Alkitab, di surat Efesus 4, ayat yang ke-26 sampai 27, yang berkata bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, kalau terlalu lama nanti ada yang menggoda si iblis dan pada akhirnya menjadi dosa. Marah yang diluapkan pun harus ada alasannya. Jangan sampai nih, nanti setiap momen yang tidak menyenangkan bagi kita membuat kita selalu marah-marah. Dan akhirnya kita dicap sebagai orang pemarah. Marah adalah emosi yang meluap sesaat yang jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, kita bisa menyakiti orang lain atau bahkan berdampak yang tidak baik bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Seringkali juga kita menyesal karena kita tidak bisa berpikir lebih jauh karena ada marah atau kemarahan yang menyelimuti diri kita. Berkata-kata kasar, mengambil keputusan yang kurang tepat, atau bahkan yang paling parah, kita juga bisa melakukan tindak kekerasan karena kemarahan itu sendiri. Jika kita tidak belajar untuk mengelola kemarahan sejak dini, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Terkadang memang membutuhkan waktu yang lebih untuk mengelola kemarahan itu dan membutuhkan hikmat dari Tuhan. Supaya nantinya kita bisa memberikan respon yang baik, tapi juga memberitahukan orang lain bahwa kita saat ini sedang marah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mau mengingat bahwa Yesus Kristus sekalipun pernah marah ketika Dia ada di bumi bersama dengan kita. Hal itu bisa saja terjadi karena hal yang manusiawi. Tapi apa yang mau kita pelajari?
Yang mau kita pelajari ialah bagaimana respon Yesus kala itu Ia berikan. Kisah yang mau kita lihat ialah diambil dari Yohanes 18 tentang Yesus di hadapan Hanas dan Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu saat itu Yesus diadili banyak sekali oleh orang dan menerima banyak kata kasar dan tindakan kekerasan. Sebagai manusia, kalau kita menerima hal itu, biasanya kita merespon dengan cepat. Dengan kemarahan yang dibarengi dengan pembalasan juga, seperti makian atau bahkan tindakan kasar juga. Tetapi dalam kisah ini kita mau melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak melakukan itu sama sekali. Ketika Yesus mendapatkan makian dan tindakan kekerasan, Yesus menjawab dengan tenang di ayatnya yang ke-23. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Respon serta tindakan yang Yesus lakukan kala itu mungkin sulit untuk kita lakukan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan. Pilihan semua ada pada kita. Kita bisa memilih untuk menjadi orang yang marah bodoh atau marah bijaksana. Setiap pilihan ada dampaknya, dan dampak tersebut nantinya akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat memilih tipe marah seperti apa yang mau kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai bertemu di renungan harian lain hari. Tuhan Yesus memberkati.